Nah, oke, kelihatan semua bagus lah ya. Kita tinggal Sharon, Saraswati sama Diki ya, belum diganti foto sama Mas Yanto ya, Mas Yanto Sugianto mungkin sedang bekerja, belum diganti foto profilnya ya. Ingin langsung kelihatan nanti langsung tinggal diganti saja foto profilnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan ya, masih semuanya pada sehat semuanya. Sehat, Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya, sini semangat pagi yang dari Jayapura juga sudah berjoin ya, ada 3 atau 4 orang ini yang sudah join, terima kasih, alhamdulillah. Hari ini adalah kita akan sharing berkenaan bagaimana kita menyusun proposal ya, ataupun ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan gitu ya, bisa jadi nanti apakah itu kita project yang sifatnya kita sebagai eksternal atau yang dilibatkan, ahli yang dilibatkan, ataupun bisa jadi kantor ya, ataupun tempat bekerja kita menyuruh kita untuk bagaimana sebagai orang IT untuk tolong Anda siapkan ya, saya mau butuh jaringan misalkan gitu ya. Jaringannya seperti ini, kemudian tolong siapin anggarannya, kemudian semuanya tahu beres jadi gitu ya, sampai nanti tolong konfigurasikan gitu ya. Nah, tujuan jaringan ini yang seperti pertemuan pertama saya sampaikan, harapannya minimal kalian bisa tahu ya perangkat yang dibutuhkan apa, fungsinya apa, kemudian setelah itu kita ngitung anggaran proyek yang kita akan membangun sebuah jaringan misalkan, kemudian sampai nanti kita bisa konfigurasi gitu ya. Bisa konfigurasi, kemudian kita minimal small office lah ya, bisa sharing file gitu ya, sharing internet, kemudian sharing peripheral, misalkan printer gitu, ataupun perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, target saya di mata kuliah ini adalah itu. Nah, kemarin kalau lihat di video rekaman ataupun pembelajaran ya, dalam e-learning, tentunya sudah dijelaskan perangkat, ada teori tentang jaringan gitu ya, ada protokol dan sebagainya. Itu adalah sebagai basically karena Anda adalah nanti adalah sarjana yang bisa jadi nanti dari kalian adalah melanjutkan gitu ya. Tetapi secara praktikum tadi poin-poinnya yang kalian harus kuasai adalah Anda harus paham teori lah sedikit tentang jaringan, bagaimana konsepnya, kemudian bisa merancang gitu ya. Hari ini kita belajar merancang sampai menghitung anggarannya. Nah, nanti siang ada praktikum ya, nanti kita akan coba live saja, yaitu bagaimana kita membangun jaringan LAN gitu ya. Misalkan dari pengkabelan gitu ya, sederhana sampai nanti mulai praktikum-praktikum selanjutnya. Jadi hari ini adalah targetnya seperti itu ya. Jadi kita ngitung anggarannya. Jadi ini termasuk praktikum pertama, nanti siang ada praktikum kedua, karena itu 2 jam lah ya, atau 2 pertemuan seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau yang UBP, bagusnya pakai email UBP ya, karena sudah didaftarkan kalian, sudah punya email. Jadi jangan pakai akun pribadi gitu ya. Jadi biar tidak registrasinya nggak double. Oke, oke gitu ya. Saya akan langsung saja gitu ya. Nah, ketika misalkan contoh ada kasus, mungkin kita langsung ya. Ada kasus misalkan teman-teman tolong bikinin jaringan ya. Contoh biasanya kalau kan rata-rata ada di kantor ataupun sekolah ya. Di kantor ataupun sekolah, misalkan contoh ada kasus misalkan, Pak, ada laboratorium gitu ya, atau nanti kita bisa ada 2 contoh, satu misalkan laboratorium, misalkan satunya lagi misalkan kantor gitu ya, yang nanti kita coba secara secara dokumentasi gitu ya, ataupun ini ada 2 kasus tersebut yang nanti kita akan coba hitung kira-kira anggaran yang dibutuhkan berapa gitu ya, seperti itu. Oke, saya izin share screen gitu ya, biar nanti langsung gambarannya jelas. Oke.
Laptop saya tekuk dulu. Oh, sebentar. Nah, kelihatan layar saya? Whiteboard. Kelihatan, Pak. Dan Pak. Oke. Kan kasus pertama sekarang ya. Kasus pertama misalkan kita coba membangun laboratorium. Bapak di aku searching nggak jalan, Pak. Misalnya ada satu tugas kan. Udah Pak baru jalan share screen-nya. Oh, oke. Nah, nanti kasus kedua adalah misalkan ada small fish gitu ya. Oke. Nah, kelihatan ya. Jadi gini nih. Kasus pertama contohnya begini. Tolong Anda buatkan jaringan gitu ya. Jaringan komputer misalkan laboratorium kan gitu ya. Nah, ini jumlahnya adalah misalkan saya ingin di sini di laboratorium ini adalah ada 40 unit ya. Satu ini ada untuk siswa misalkan gitu ya. Satunya ini adalah untuk guru. Oke. Kebayang ya? Tulisan saya jelek banget ya, nggak apa-apa. Karena dulu ceritanya jadi dokter tapi nggak kesampaian ya. Jadi tulisannya doang jadi dokter. Oke. Nah, misalkan ada kasus satu laboratorium ya. Kita punya kasus misalkan 4 ada, jadi dimintain ini nanti fasilitasnya apa? Misalkan ada berarti komputer jelas ya. Ada PC sebanyak 41 buah kan? Nah, yang akan terhubung ke dalam ini ada nanti ada jaringan internet kan gitu ya. Oke. Terus ada sharing file misalkan gitu ya. Ada sharing printer misalkan. Oke, sharing printer misalkan. Nah, jadi kita misalkan punya ini ukuran adalah ruangan tuh biasanya berapa? 5x6 lah misalkan ya. Apa aja gitu. 5x6. Nah, nanti tentunya kan langkah pertama nanti seperti apa yang kita harus lakukan. Yang kedua, nanti ada kasusnya yang nanti kita akan kerjain bareng-bareng. Ada untuk latihan bagaimana bikin small office. Misalkan ini office itu ada 2 lantai. Kalau ini kan satu ruangan ya, dua lantai. Terus kemudian berarti kalau 2 lantai nanti kan bikin skemanya ya, misalkan lantai dasar, ini lantai 1, ini adalah lantai 2 kan gitu ya. Oke, lantai bawah misalkan nanti ada berapa unit? Misalkan ada PC-nya apa aja ada 3 unit. Kemudian di sini di lantai 2 ada misalkan 6 unit. Nanti bagiannya apa saja kita cek nanti gitu ya. Nanti ada kasus seperti ini. Bagaimana terus kemudian di tempat ini ada namanya ada fasilitas namanya ada hotspot. Misalkan gitu ya. Oke. Ada hotspot. Jadi karena 2 lantai cukup kan bisa jadi 1 hotspotnya. Nanti nah seperti apa gitu ya yang nanti kita akan ini. Oke, kasusnya seperti ini. Oke, bisa dipahami kasusnya? Halo? Halo, masih nyambung kah? Masih, Pak, masih. Oh, masih. Kirain teh geus ka mana meureun gitu ya. Oke. Pak masih. Oke. Jadi gini,
ketika misalkan kita punya kasus satu, Anda suruh bikin laboratorium ya, misalnya ini kasusnya dari di sekolah. Nah, di sekolah misalkan. Nah, misalkan sama kepala sekolah, Anda kan sebagai orang IT misalkan, atau misalkan jadi guru komputer di situ. Pak Guru, Anda kan orang komputer ya, tolong buatkan rencana anggarannya, sama kira-kira biayanya berapa, untuk kita membangun laboratorium komputer, Pak. Kan gitu ya. Nah, sehingga jaringan tersebut bisa gitu ya. Nanti bisa untuk belajar siswa gitu ya, dan sebagainya sampai nanti jaringan terkoneksi semuanya. Nah, nanti kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Nah, cuma saya nggak akan bahas PC-nya apa dan sebagainya ya, tetapi kita fokus di jaringannya kan gitu ya. Seperti itu. Oke, kita mulai di kasus pertama. Misal gini, kira-kira nanti butuh alat apa saja nih? Ini kasusnya adalah local area network ya, LAN. LAN sesuai di sini ada akses internet, misalkan di situ internetnya menggunakan ada IndiHome misalkan. Yang udah banyak kan biasanya IndiHome ya sekolah ya. Kalau pakai ISP yang itu mungkin nggak kebedak sekolah mah. Oke. Nah, ruangannya 5 kali 6 meter. Misalkan seperti apa? Oke. Nah, misalkan apa yang harus kita lakukan? Ketika langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Langkah kan gitu ya. Kalau secara instruksi sudah jelas belum? Halo? Secara instruksi sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Anda instruksinya apa? Suruh bikin laboratorium komputer di sekolahan. Ada sebanyak 41 pieces gitu ya. Apa ini ada yang join lagi kah? Yang biar saya izinkan ya. Oke, izinkan dulu, sorry. Oke. Sudah jelas ya? Misalkan PC 41 ada internet, bisa sharing file, ada sharing printer dan sebagainya. Nah, langkah yang pertama dilakukan apa? Langkah yang pertama apa kira-kira? Kalau dari skema ini, gambar ini. Yang dilakukan kira-kira apa pertama? Pertama adalah, kalau menurut kalian apa? Sebelum kita menentukan barangnya apa saja, berarti kita bikin denah ya, atau layout. Ya enggak? Oke. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan instruksinya kan gitu ya. Instruksinya plus pertimbangan Anda ya, dan pertimbangan tentunya. Kan jadi sesuai dengan instruksi dan pertimbangannya tentunya. Kenapa kok penting? Ya pertama kan ketika itu kita mau gimana nih? Kenapa denah ini akan jadi utama? Karena akan menentukan berapa nanti jumlah kabel yang kita butuhkan gitu ya. Bentuk layoutnya seperti apa dan sebagainya. Karena itu akan menjadi titik poin untuk peletakan perangkat-perangkatnya gitu ya. Nah, jadi kenapa denah itu penting? Dikarenakan untuk sebagai layoutnya, untuk penempatan nanti alat-alat serta menghitung kabelannya. Nah, syarat yang baik ketika jaringan itu adalah rapi, ya. Terus kemudian kalau laboratorium, misalkan kalau ruangannya gede mah bagus ya. Alangkah bagusnya posisinya itu akan sangat menentukan. Kalau laboratorium komputer misalkan ya. Kalau ruangannya besar, bagaimana caranya menjadi misalkan guru sentris gitu ya. Jadi harus menghadap guru semuanya gitu ya. Kemudian bisa saling diskusi dan sebagainya. Itu akan sangat bagus belajarnya gitu ya kan. Kalau sekarang kan banyak ya. Kalau di tempat-tempat itu, kalau di UBP misalkan, kalau di UBP layoutnya adalah ada misalkan 40 pieces itu bisa jadi sebaris berapa misalkan. Kalau di UBP seperti ini nih. Nah, misalkan contoh ini ya. Nah, di UBP seperti ini nih. Ini ada satunya lagi adalah tergantung jumlahnya gitu ya. Nah, di UBP adalah 4 seperti ini. Cuma ini di sini adalah dosen. Nah, ini dosen. Kemudian ini mejanya manjang gitu ya. Berarti kalau 40, berarti sebaris ini ada berapa? 10 ya. Ini anggap aja meja. 1, 2,
3, 4, 5, anggap aja gitu ya. Ini mah gambar inilah gitu ya. Kenapa satu meja ini adalah bisa diisi 2 ya? Ini contoh nih, ini contoh di UBP. Karena ruangannya segitu-gitunya. Jadi nanti otomatis ada, ini masing-masing ada 10, karena 4 baris di sini adalah 20, ini 20. Ya, ini 1, 2, terus 1, 2, berarti kan 10 sebaris ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 2, karena satu meja bisa diisi 2 komputer kan gitu ya. Oke. Nah, susunan mejanya juga macam-macam. Dan kalau di UPP, LCD-nya di atas gitu ya. Ada juga yang kalau dulu ada yang meja tuh komputernya di bawah zaman dulu ya, karena tabung gitu ya. Jadi sekarang rata-rata digede. Kenapa? Itu sangat menentukan. Yang menjadi aspek layout ini akan adalah untuk kenyamanan. Jadi kalau di teknik industri itu ada pelajaran ergonomi. Bagaimana orang tuh nyaman, badannya nggak bungkuk gitu. Ngaturnya seperti apa? Meja pun nanti standar ya. Tingginya misalkan 120 gitu ya. Atau misalkan 80. Nah, itu ada aturannya sehingga rata-rata orang itu bisa terpenuhi gitu ya. Jangan sesak terus itu. Tapi ada juga mungkin layoutnya tidak seperti ini, tapi ini modelnya adalah menghadap gitu ya. Bisa jadi nanti ada yang modelnya nanti menghadap sini gitu ya, panjang gitu ya. Jadi ini 2 ini dibelah, tapi ini menghadapnya ke arah ini dosennya gitu ya. Bisa menghadap ke sini nih. Dipanjang bisa jadi ada 4 berapa baris gitu ya. Akan menjadi, karena apa jumlah sesuai dengan jumlahnya. Ini tergantung layout dan luas. Iya ya. Jadi kebayang nggak? Yang bagus lah kalau seperti ini, kalau Anda sedang belajar, kekurangannya apa? Ini irit space. Tapi apa? Jadi kalau bareng ajar pada nengok nih, nyamping gitu ya. Kalau sedang belajar langsung ngadepin komputer. Tapi kalau itu menyamping. Cuma keunggulannya di sini satunya lagi adalah enak nih, dosen kalau sedang ngajar itu bisa keliling. Gitu ya. Ini keliling gampang, ngajarin ketika terjadi pembelajaran di dosen itu kelilingnya gampang seperti itu. Dan ini tempat nih 5 kali 6 cukup 40 unit gitu. Dosen 1 nggak sembekteuing. Tadi kalau seperti ini bisa lega ya, tapi kalau ini ini kan kalau ini kan berarti otomatis ini kursi, ini kursi, ini kursi. Ini kalau tiap hari pembelajarannya enak karena langsung menghadap kepada dosen, nggak usah noleh-noleh gitu ya. Tetapi butuh space yang besar dan nanti sama pengkabelannya pun akan rada ribet nih. Kenapa? Ini kan jalan ini gitu ya. Ini orang seperti keliling seperti apa gitu ya. Bagaimana ngatur layoutnya sehingga itu lebih bagus. Oke. Nah, tapi kembali lagi layout itu ya diserahkan kembali lagi kepada masing-masing gitu ya, ataupun nanti siswa yang nanti akan ataupun guru ataupun lembaga ataupun instansi atau office sesuai dengan kehendak mereka tentunya ya. Tapi kalau Anda sebagai orang IT-nya harus mempertimbangkan tadi kenyamanannya, luasnya. Pak, kenapa seperti ini gitu ya? Karena luasnya itu cuma terbatas. Kenapa kok modelnya seperti ini gitu ya? Kenapa misalkan modelnya kok seperti ini gitu? Oh, ini karena untuk space yang ringan, nanti biar pengkabelannya juga rapih gitu ya. Ini juga sama. Kenapa seperti ini gitu ya? Nah, agar ini siswa belajarnya fokus ke depan gitu ya. Kalau seperti ini, kalau untuk ujian cocoknya adalah seperti ini nih. Nah, ini kalau untuk ujian, karena berjauhan satu sama lain. Tapi kalau untuk belajar bagus seperti ini, saling tolek menelok ya. Nah, tapi kalau tidak cocok kalau untuk ujian. Ini tidak cocok. Kenapa? Pada ngintip ke sebelahnya, wong satu meja berdua gitu ya. Nah, tapi masing-masing ada keunggulan dan kelebihan. Nah, ini kalau contoh kasus adalah kalau Anda untuk misalkan untuk mengembangkan jaringan laboratorium di sekolah, kan gitu ya. Oke. Berarti kan di sini nanti kita siapkan, bersihkan ada printer ya. Berarti ini anggap aja server ini nanti ada PC di sini. Ini sebagai pusatnya. Berarti share file di sini. Share file di sini. Ada printer juga di sini.
Kan gitu ya. Nah, semuanya ini masing-masing harus terhubung kepada jaringan. Oke. Kebayang sampai sini untuk layout? Pertimbangannya? Halo? Kebayang, Kak. Kebayang, Kebayang, Pak. Pak. Kebayang semuanya ya? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. oke. Teman-teman Papua, oke? Bisa Iya, Pak. dipahami? Bisa, Pak. Oke. Dari UBP, oke? Oke, Pak. Oke, Pak. siap, berarti bagus ya, paham ya. Jadi kenapa layout itu penting? Oke, ketika denah tadi, kita sudah tentangkan, ini kan baru cerita ya, PC-nya 41 buah udah diletakkan di masing-masing ini. Berarti nanti ini kan nanti tergantung mejanya ya, PC-nya apakah di atas atau di bawah, tapi bagusnya PC-nya di bawah, sehingga tidak dugdeg gitu ya, kayak di UBP misalkan. Nah, meja sini di bawah, baru LCD-nya di atas. Nah, itu sehingga nanti sebagai gambarannya ini kan satu meja gitu ya. Nah, ini ada LCD, PC-nya itu ada di bawah sana gitu ya. Dalam kotak ini nggak kelihatan. Nanti keyboard mouse-nya juga pakai laci gitu ya. Nah, jadi rapih. Jadi lab-nya rapih gitu seperti itu. Tapi yang bagus lah, agak luas sedikit, tapi modelnya seperti ini ya, enak banget itu ya. Atau modelnya ke depan, tapi semuanya ini dengan baik. Nah, biasanya rata-rata kalau di sekolah ataupun di tempat manapun, laboratoriumnya itu adalah tidak didesain dari awal laboratorium. Beda kalau nanti sudah didesain dari awal adalah laboratorium, itu enak. Nanti pengaturan pencolokannya, listriknya gampang, itu tidak ada paralel gitu ya. Sudah ditanam di bawah tanah gitu ya, itu akan jauh lebih bagus. Tetapi biasanya rata-rata di sekolah itu baru nyiapin ruangan aja, colokannya ada 2 misalkan, kanan kiri. Nah, otomatis semua sumber kelistrikan dan sebagainya itu tentunya diparalel lagi. Bahkan kadang-kadang ada yang dibikin harus pakai NCB lagi gitu ya, sendiri. Kenapa? Ini masing-masing kalau yang bagus nanti ini juga pertama adalah kita siapkan kelistrikannya. Nah, ya. Langkah denah setelah itu mulai kita lanjut ke kelistrikan ya, terus kemudian baru nanti kelistrikan, setelah itu baru nanti ke perangkat jaringan. Ya, kita kelistrikan dulu ya, kita akan bahas ini dulu. Nah, kelistrikan, layarnya udah penuh ya, kita bikin lagi dah. Konteks. Lama nggak pakai ini ya. Oke. Takut hilang soalnya. Oke. Nah, berarti rangka tadi sudah punya layout. Ini kalau lihat ke belakangnya kita bikin lagi ya layar baru. Nah, tadi kalau misalkan kelistrikan ya, tadi layoutnya seperti ini tadi. Oke, kita langsung bahas satu-satu. Tadi meja gini ya. Ini contoh ukuran tadi 5, 6 gitu ya. Ini komputernya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap aja gitu ya. Ini meja dosen. Atau instruktur, sorry ya. Nah, bukan. Oke. Nanti sini kan tadi ada printer ya. Ini ada printer. Ini masing-masing jelas ada PC semua ya. Ini terbagi 2. Ini PC 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti PCN. Oke. Yang tadi pertama layout. Oke. Kemudian yang kedua adalah mulai siapkan instalasi
listrik. Desainnya ya sama ya, layout dan instalasi listriknya desain. Kan gitu ya. Layoutnya masuk di dalam layout sebetulnya. Oke, instalasi listriknya berarti kira-kira nanti sumber listriknya di mana? Bahkan kadang-kadang pentingkan utama adalah NCB. Ya, jangan sampai ada satu NCB itu untuk semua komputer. Ini jangan sampai ini ya salah kalau NCB-nya semua komputer. Jadi nanti kalau biasanya ini misalkan komputer itu satu PC itu kalau PC itu rata-rata butuh 400 watt ketika dia loading pertama. 400 watt berarti kalau kali misalkan ada 10 sudah butuh berapa? 1000 watt. Nah, gitu ya. 4000 watt, sorry ya. Nah, 4000 watt. Nah, kemudian terus sama. Ini kalau kita NCB-nya misalkan kan ada istilahnya ampere ya. Kalau NCB itu ada istilahnya dalam bentuk berapa ampere. Nah, biasanya sini satu jalur saya bikin adalah 6 ampere, 6 atau 8 ampere. Jadi kenapa kalau di sini terjadi konslet atau kebakaran jalur-jalur seni gitu ya, maka ini nanti yang akan jepret saja. Jadi ketahuan. Jadi nggak akan semuanya gitu ya. Bahaya karena biasanya komputer itu rata-rata kalau bebannya lebih ini akan sangat berpengaruh. Oke ya. Terus kemudian biasanya berarti di sini kalau kita ini ada nanti kalau NCB gitu ya. NCB itu berarti kalau ini masing-masing ada NCB, berarti kita butuh berapa NCB? Ada butuh berapa? Kalau ini masing-masing ada NCB. 40 ya, Pak? Iya, butuh 4 berarti ya. Karena satu jalur ini adalah satu NCB kan? Ya enggak? Iya, Pak, iya benar. Nah, ada butuh 4. Berarti biasanya nanti beli NCB ya. 4 paralel gini, 1, 2, 3, 4. Satunya lagi NCB untuk sentral. Nah, semuanya. Jadi jalur ini kan biasanya ngambil ke pusatnya itu 1 ya. Pusatnya 1 gitu ya. Nah, ini nanti dari listrik utama ke NCB, baru nanti dibagi ke NCB yang lain gitu ya. Di paralel seperti ini. Nah, ini baru-baru, ini ada jalur komputer 1, jalur komputer 2, jalur komputer 3, dan seterusnya gitu ya. Jalur komputer 4. Nah, gitu. Nah, itu ya. Jadi nanti otomatis kalau terpusat tinggal taruh di mana NCB-nya misalkan biar rapi gitu ya. Karena otomatis kan nanti akan ada kabel yang nanti akan kita sambungkan nih. Anda letaknya di mana untuk misalkan ini pusat NCB-nya ada di anggap aja di sebelah sini misalkan ya. Ini ada NCB misalkan. Nanti NCB-nya di sini misalkan. Berarti kan ini Anda paralel nih. Nanti akan dicabang NCB 1 ke jalur sini semua kan gitu ya. Ada 2 jalur kan. Nah, terserah mau lewat sini yang bagusnya rapi, gimana cara nyambilin rapihnya. Maksudnya ini saya sampaikan adalah jalurnya kan ada di sini. Ini kan kalau ini mejanya dirapetkan itu rapih gitu misalkan. Kebayang? Oke. Kebayang ya. Jadi kabel 2 ini masing-masing punya jalur. Ini juga sama. Ini mau lewat mana nih? Apakah nyebrang di sini? Berarti nanti kita kasih ini gitu ya. Ataukah Anda harus keliling ke sini untuk suplai listriknya di sini. Oh, kasih warna berbeda ya. Nah, listriknya seperti ini. Berarti ini yang 1, jalur yang kedua dan seterusnya gitu ya. Ada 2 jalur seperti itu, NCB. Oke. Bayang ya, berarti listrik sudah beres. Nah, ini nanti sudah masing-masing itu kan di paralel gitu ya. Nah, di paralel satu jalur ini, satu NCB, nanti di paralel ini ada untuk listrik komputer yang 1 ini gitu ya. Nanti kan bikin stop kontak. Nah, stop kontaknya berapa? NCB. Kalau satu PC butuh stop kontak. Per PC, per meja itu kalau per meja ada 4 komputer gitu ya enggak? Nah, apakah masing-masing mau dibagi setiap komputernya dikasih 3 buah? Kalau di UBP itu 3 buah isinya. Per meja itu ada 3 buah tapi 2 biji. 1 buat meja yang di tengah kayak gini. Gitu ya. Ini contoh ini ya.
Kan di sini ya, nanti kita siapkan colokan 3 lubang, ini 3 lubang. Ini nanti kita paralelkan gitu ya. Ini listrik. Kenapa ini 3 lubang? Ini kadang-kadang anak-anak ada yang ngecas laptop, kan gitu ya. Ada yang ngecas HP, kan gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi yang duanya buat satunya buat PC, satunya buat LED-nya atau layar, kan gitu ya. Oke, kebayang? Kebayang, Pak. Nah, listrik, baru listrik beres. Jadi sudah, kan berarti kan semuanya komputer pasti butuh daya listrik kan? Siapin layoutnya, ini baru layout kelistrikan. Kemudian, langkah selanjutnya baru kita berpikir, oh udah mulai kebutuhan, komputer udah nyala nih, ya kan? Listriknya udah dapat nyala. Sekarang kita baru mikirin bagaimana mempersiapkan kebutuhan jarkomnya. Iya nggak, jaringan komputernya. Apa yang dibutuhkan? Berarti ini terhubung misalkan dengan, ini kan kita bikin desain LAN ya, local area network. Atau ini dengan topologi star kan gitu ya. Topologi star. Dengan ada, kita menggunakan perangkatnya yaitu ada switch hub, ya nggak? Terus berarti kabel UTP kan gitu ya. Dan aksesoris lainnya. Nah, karena ini adalah kita butuh internet, berarti akses internet yang nanti kita akan sharing, gitu ya. Bayang? Oke. Nah, oke, kita lanjut sekarang masuk ke bagaimana membutuhkan desain jaringannya, gitu ya. Oke. Nah, dari gambar yang sudah ada ini, gitu ya, saya ganti warna. Oke. Nah, dari desain yang sudah ini, tentunya nanti kita tinggal apa yang kita peletakkan dulu ya. Nah, ini kan totalnya adalah 41 unit, ya enggak? Kebayang? Kita punya Bayang, Pak. 41 unit di masing-masing tadi. Nah, berarti kan tadi kita butuh switch hub. Switch hub itu kan bentuknya seperti ini. Anda punya switch hub. Kemarin udah lihat ya switch hub seperti apa. Nanti di masing-masing itu ada portnya. Ini contoh yang 5 port ya. Nanti ini kita akan tancapkan lantu di sini. Ini dengan konektornya namanya RG45. Yang hari ini kita akan praktekkan di siang ini. Gitu ya. Bagaimana kabel ini kita colokkan ke switch hub. Nah, berarti kan masing-masing jalur ini nanti masing-masing PC harus punya kabel jaringan, ya enggak? Punya kabel jaringan. Berarti kita akan butuh kira-kira berapa yang dibutuhkan. Oke. Nah, pertama switch hub. Switch hub berarti harus support yang berapa? Untuk 41 PC. Oke. Ya. Switch hub untuk 41 PC. Kebayang? Artinya masing-masing PC itu harus mendapatkan lubang colokan untuk jaringan, kan gitu ya. Dan biasanya kalau satu lab itu saya akan sediakan cadangan. Misalkan asumsinya kita 41 PC connect plus cadangannya. Cadangan itu minimal rata-rata saya biasanya minimal 2. Minimal 2. Atau misalkan kita buat biar genap atau ganjil ya. 4, kita butuh cadangannya misalkan cadangannya kita buat misalkan 4 biji deh. Biar totalnya 3 buah deh, 3 buah. Berarti biar 44 ya. Berarti nanti total kita butuh jaringan 44 buah. Nah, kenapa cadangan? Misalkan suatu saat ada yang datang nih, Pak Guru sedang mempraktekkan server, butuh colokan jaringan, tinggal kita dari cadangan yang sudah ada, kita colok saja. Oh, terus kemudian datang, ada misalkan perangkat baru, ada access point atau hotspot, tinggal colok saja. Jadi seperti itu. Kebayang? Kenapa dibutuhkan cadangan untuk switch hub?
Ngerti nggak? Oke. Berarti langkah pertama, alat yang dibutuhkan adalah switch hub. Switch hub berarti kan masing-masing harus kebagian. Switch hub di pasaran itu, switch itu di pasaran itu ada yang 5 port, 8 port, 16 port, nah gitu ya. Terus kelipatan 24, itu kelipatan ini terus ya. Sampai nanti ada 46, 42 ya, 42 port. 48 port ya, yang terbesar. Oke. 42, 36 jarang, tapi rata-rata 42 port gitu ya. Oke. Nah, ini yang nanti kita sediakan. Apakah Anda mau misalkan untuk memudahkan ini, kan berarti otomatis ketika kita membuat jaringan, kalau kebutuhan tadi, berarti untuk bisa jadi satu sama lain, berarti otomatis kalau misalkan kita ingin misalkan butuh 10 PC terhubung dengan switch hub, berarti kita butuh berapa? Butuh 13. Nah, enggak. Ini misalkan contoh dari pot yang ada nih. Yang ini. Misalkan saya butuh contoh misal 10 PC. Saya membutuhkan jaringan kabel. Berarti saya minimal beli yang gimana? Yang 15. 16. 16 pot. 16 pot satu buah. Ya 16. Ya kan? Atau 8 pot 2 buah, ya enggak? Kebayang? Kebayang, Pak. Ya. Berarti kalau 16 pot, saya beli 1 buah, otomatis kalau saya dipakai untuk pakai 10, sisa berapa? 6. Masih 6. Berarti ada 6 lubang yang masih belum dipakai. Ya enggak? Kalau saya misalkan 8 pot, beli 2 buah, berapa sisa pot yang yang masih tersisa? Nggak ada habis. 8 pot kali 2. 16. Ya 6 juga, Pak. 6 juga. Iya. Tapi itu jaringannya ingin 1. Nah, gimana sih, Pak? Kan gini, kan layoutnya berarti kalau saya 10 buah, saya beli yang 16 pot, kan langsung nih dicabang ke 10. Ya enggak? Iya. Nah, kemudian kalau saya misalkan beli yang 8 pot 2 buah, berarti seperti ini, ada 2 terpisah, berarti syaratnya gimana? Digabungin. Sama dihubungin ke komputer kan? Iya. Nah, ini juga ini 8, ini misalkan ini dipakai 4, ini pakai ini 5, ini 5, kan 10 juga. Tapi antara ini belum nyambung, antar hub. Berarti harus ada lubang yang dikorbankan untuk menghubungkan kedua hub ini. Kalau beli 1 buah, ya 16 pot, berarti cukup 1, karena alatnya 1, langsung dicabang. Tapi kalau 8 pot dengan perangkat yang berpisah, berarti harus dihubungkan satu sama lain antar switch itu sehingga terjadi hubungan atau connect gitu ya, seperti itu. Kalau terpisah ya sendiri-sendiri, ini jaringannya sendiri, ini jaringannya sendiri. Kebayang? Oh iya, Pak, kebayang. Oke. Berarti kalau ini mah, kalau 16 pot, beli 1 buah alat 16 pot, ini ada yang connect lagi ya? Ada yang nyambung lagi nggak? Oh, nggak ada ya. Atau keluar kali. Oke. Berarti otomatis ketika kita tadi, kalau 16 pot pelantikan 1, cukup ada sisanya 10. 10 berarti sisa 6. Tapi kalau pakai beli 8 pot 2 buah, itu akan ada sisanya berapa? 4 berarti. 4. Kebayang 4? Iya, 4. Kebayang, Pak. Dipakai untuk menghubungkan hub 1 sama hub 1 ini dengan ini dihubungkan, dikorbanin 1 pot. Gitu. Kebayang ya? Oke. Nah, itu adalah bagaimana nanti pengaplikasian. Keunggulannya apa? Kalau masing-masing ini dengan topologi star gitu ya. Topologi star kan seperti ini. Ini alat, ini bisa kemana-mana gitu ya switch-nya gitu kan. Nah, berarti ini kan terhubung kabelnya banyak. Tapi kalau ini berarti kan bisa terpisah. Cukup ada 1 kabel yang nanti akan terhubungkan untuk satu sama lain. Gitu. Kebayang ya? Jadi lebih fleksibel ini sebetulnya. Cuma ada pot yang dikorbankan ya. Jadi ini misalkan di ruangan, kalau misalkan di ruangan layout gitu. Kayak contoh seperti ini. Ini kan berarti ini ada 10. Ini ada 10. Ya enggak? 10, 10.
Di sini butuh 1 colokan. Nah, berarti ada 41 kan yang fix gitu. Plus cadangannya mau ditaruh di mana? Terserah. Namanya cadangan, bisa di daerah sini boleh, berarti plus cadangan di sini adalah anggap aja 3. Nah, gitu. Kan ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini. Gitu. Nah, itu bisa kita tentukan seperti apa kan gitu ya. Nah, kira-kira saya kalau dengan kasus seperti ini, kita butuh pot yang berapa? Pot yang 8 bukan sih, Pak? Nah, kalau 8 banyak banget enggak? Berarti 5 ya, Pak? Ya, itu jangan tebak-tebakan. Maksudnya ini nih, berdasarkan analisa ini nih. Nah, seperti ini. Ini kan berarti total berapa ini? Ini kan ini meja berdempetan nih. Ini berapa? Totalnya berapa? 20. Ini 20. Oke. Berarti bisa 1 suite? Nggak bisa. Hmm? Bisa, Pak, tapi panjang gitu, Pak. Iya, kabelnya masing-masing butuhin panjang, ya enggak? Nah, Iya. ini kalau kayak gini kasusnya gimana? Apakah kalau pakai pot 16, berarti butuh berapa biji di sini? Kalau pakai pot 24, butuh berapa biji? Kalau pakai yang lain, berapa biji? Gitu ya. Nah, kalau analogi seperti ini, paling gampang, biar ini rapi gitu ya. Ini kerapi kan berarti ini kita ada berarti berapa? 20 ya. Berarti kita kira-kira pot yang tersedia berapa? Kalau yang paling dekat dengan 20. 24. Berarti 24. Berarti di sini adalah kita pasang aja switch di tengah-tengah sini. Mau pinggir boleh atau di sini. Kalau ditaruh di tengah, ya jadi gini, kalau misalkan coba kita analogikan. Kita ini kan meja ya. Kita analogikan kalau keuntungannya kita taruh di ujung sama di tengah, kira-kira apa? Kalau misalnya switch saya taruh kotak di sini nih, switch. Nggak di sini ya, gede gitu seperti ini. Berarti otomatis nanti setiap PC akan nyambung ke sini. Kan gitu ya. Nah, ini nanti akan yang berarti kita cukup butuh 24. Kalau ditaruh di ujung juga boleh, cuma ya di sini pendek kabelnya, di ujung sini panjang semuanya. Kebayang? Kenapa saya taruh di tengah? Biar ini kabelnya rata panjangnya. Yang paling dekat ya berarti di sini. Akan sama juga sih gitu ya panjangnya. Karena sesuai dengan peletakan saja. Tapi ya paling tidak ini akan rata. Beda kalau sini kan ini pendek banget, agak panjang gitu kan karena di ujung. Kalau di tengah kan rata gitu ya, pendek, agak pendeknya nyebar gitu ya. Lebih banyak kabelnya lebih irit. Seperti itu. Oke, berarti ini saya butuh pasang 24 pot. Beli saya switch. Di sini saya pasang itu switch ya. Ini 24 pot. Nah, ini juga 24 pot. Masih kelihatan? Masih, Pak. Nah, sama ya. Ini juga 24 pot. 24 pot. Berarti di sini sekarang ada sisa berapa? Kalau ini saya hubungin kabel semuanya. 2. 4. Masih ada 4 ya. 4. Berarti ini masih ada sisa 4. Di sini masih 4. Agar jaringan ini nyambung, gimana? Dibagi 2, Pak. Berarti jadi yang sebelah sini sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Berarti masih 3. Jadi kalau kita ini hubungin kita jaringan ke sini, atau nanti kita hubunginnya ke pusat gitu ya. Jadi nggak jelas ini sudah kepake 20, ini kepake 20 ya enggak? Tapi antara ini sama ini masih belum nyambung. Kebayang? Oke. Terus kita butuh lagi berapa ini buat yang di sini? Apakah mau nyambung dari sini? Cukup ya, sebetulnya kalau kita hitung 24 kali 2 kan 48. Dengan asumsi kita nggak perlu apa? Ini berarti kalau 24 tambah 24 terus disambungin berarti otomatis ada 48 dikurangi 2 ya untuk nyambungin kan? Ya enggak? Nah, berarti ada 46. Ya, 46. Masih cukup nggak ini? Cukup.
Cukup. Bisa jadi seperti ini. Udah. Cukup 2 switch karena masih cukup kan? Cadangan 3 cukup nggak? 46. Ini juga masih ada sisa 2 lagi ya nggak? Iya. Nah, tapi kalau ingin Anda lebih ini lagi misalkan, kan tadi nanti ada kebutuhan untuk internet misalkan ataupun apa, biar pengetahuan nggak bisa kita pasang di sini yang 5 pot atau 8 pot, tapi kita punya cadangan banyak. Jadi ini misalkan contoh kita pasang 8 pot misal. Jadi sebetulnya pakai ini pun sudah jadi ya. Ya enggak? Kita masih dengan kebutuhan 44 masih punya cadangan 2. Tambahan cadangan ya. Jadi cadangannya ada 5 kan gitu ya. Logikanya gitu kan? Ini cadangannya ada 5 kan gitu ya. Oke, jadi tambahan 3 ini plus yang ini. Kan kebutuhannya cuma ada 41. Oke. Terus kemudian nah, nanti ini, tapi kalau Anda ingin lebih fleksibel, ini bisa. Ini nanti pasang korban lagi 8 pot, boleh. Tapi kalau ingin di maksimal, di minimal, cukup. Ini juga udah cukup. Cuma nanti kebutuhannya ini berarti harus nyambung ke sini. Untuk ngambilnya ke sini semua ya. Nah, gitu. Terserah mau ngambil kemana. Jelas, ambil ini harus ada yang keliling kan gitu ya. Sampai nanti dia ngambil kepada colokan yang ada, kan gitu ya. Seperti itu. Kebayang? Kebayang, Pak. Nah, secara asumsinya, berarti saya akan buat lagi. Nanti kalau sudah jadi, nah, berarti tadi layout tadi. Nah, sekarang saya tinggal bikin layout untuk, nah ya. Berarti kalau kita anggap tadi ya, di layout tengah tadi, ini tadi ada meja tadi, yang nggak rumpek gitu ya. Nah, ini anggap aja tadi ini saya nggak gambar meja lagi, ini ada suite. Suite 1, suite 2, ini jumlahnya adalah 24, ini 24. Ya nggak? Anggap aja gitu. Oke, berarti untuk biar ini harus dihubungkan antara suite ini. Ini di masing-masing jelas tersebar ke komputer, tanpa nanti juga dihubungkan ke hub yang ada kan gitu ya. Seperti itu. Lewat mana terserah. Pilih yang ini, tinggal aturannya adalah rapi. Gitu ya. Kabelan itu maksimal, itu kalau bisa maksimal untuk stabil itu adalah 50 meter. Ya. Kalau ingin stabil, maksimal adalah 50 meter. Nah, buat rapi, terus jangan sampai gitu ya. Biasanya kalau ini kan bagaimana untuk memudahkan lalu lintas, kalau bisa mah lewat pinggir saja. Pinggir terus diklem. Sehingga tidak mengganggu lalu lalang. Pasti akan ada yang ganggu lalang sedikit, tapi seperti itu. Tapi akan jauh lebih itu. Oke, di sini juga sama. Ini dosen. Berarti ini harus ngambil. Ya terserah mau nembus lewat sini, terserah ya. Jadi tadi nggak ganggu enggak lalu lintasnya. Tapi kalau bagus ya nggak apa-apa keliling ini. Atau ada juga yang lewat atap gitu, nanti tembus ke bawah ya. Tergantung nanti situasi kondisi di lapangan seperti apa. Jadi kalau ingin rapi jangan kelihatan tembok, lewat atap gitu ya. Kalau atap kan bisa langsung nyebrang gitu ya di sini. Atau di sini bisa jadi tiang gitu. Boleh saja terserah. Yang penting adalah rapi, tidak ada lalu lintas gitu dan sebagainya. Mangga, nanti jadi pertimbangan seperti apa. Oke, nah ini suite gitu ya. Kalau ini 24 menurut saya udah cukup. Plus nanti otomatis kan ada layoutnya. Karena ini ada butuh internet, ini anggap aja internet. Ini Telkom, berarti akan otomatis nanti akan masuk ke, terserah, nanti biasanya kan ditaruh modemnya mau di mana nih dari Telkom. Di Telkom mau di mana, gitu kan. Nah, terus kemudian ini juga kalau untuk biar bisa ini internet, otomatis kita harus sambungkan gitu ya. Terserah mau kelewat mana sehingga masuk jaringan ini. Sehingga antara internet, oke. Oh, ngehang ya komputernya. Halo, kedengeran?
Kedengeran, Pak. Pak. Iya, komputer saya ngehang. Aduh. Iya, Pak, nggak jalan, Pak. Iya, kenapa ya? Oke, sebentar. Saya ulang dulu ya kali ya. Komputer saya ngehang ini. Oke, kebayang ya? Nah, nanti kalau sudah terhubung semua nih, kelihatan di sini nggak? Desktop saya masih kelihatan nggak? Masih, Pak, tapi gak gerak sama sekali, Pak. Ini ngehang. Ada apa ya? Sebentar. Komputer saya ngehang ini. Oke, sudah itu saya coba ini dulu ya. Saya keluar dulu berarti ya. Nanti saya gabung lagi. Tunggu sebentar. Iya, Pak. Tapi kebayangan di sini kelihatan nggak? Apa kelihatan maksud layar saya nggak? Kelihatan sebentar ya ini. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Cuma nggak gerak sama sekali share screen-nya, Pak. Cuma ada tulisan internet kayak gitu-gitu doang, Pak. Ya, internet sama gambar ya sudah terhubung semua ya, kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, halo, siap? Masih join? Masih, Pak, masih. Iya, oke. Kok background-nya jadi lagi saya ya. Nah, tapi rekam masih berjalan ya.
Oke, kita sekarang lanjut Masih, Pak. di perubahannya. Sebentar. Izin, kamar saya berantakan soalnya. Saya izin diganti dulu backgroundnya. Masih suka bingung. Sorry. Itu. Kamera ini baru. Oke, kita lanjutkan. Share screen lagi tadi ya. Oke. Kelihatan masih? Oke. Nah, oke, masih kelihatan? Nah, tadi kita lanjut ya. Berarti ketika tadi ini sudah terhubung Kelihatan, Pak. ya dari perangkat internet nyambung ke ini ya. Ini perangkat yang ini di Telkomnya sudah masuk ke jaringan kita di rumah. Biasanya ini pakai FO ya. Sekarang rata-rata IndiHome. IndiHome sudah pakai FO. Terus ini kita sebar di sini dikasih kita biasanya. Ini ada router plus switch biasanya. Switch ada juga WiFi. Nah, gitu ya. Biasanya kalau di Telkom seperti itu dikasih sudah paket lengkap gitu ya. Nah, berarti langkah berikutnya kita akan hitung kan. Kalau tadi sudah tadi pertama layout sudah. Berarti ada gambar yang bagus ya. Nanti layoutnya satu layout. Ini gambar yang bagus. Terus Anda bisa terserah mau pakai Visio. Ini buat gambarnya ya. Visio atau Anda mau pakai Word dipakai itu juga boleh gitu ya, terserah. Yang bagus lebih pakai Visio lah boleh ya. Nanti tinggal ini ataupun ada aplikasi yang lain untuk desain jaringan. Jadi biar orang gambar jelas. Jadi tadi ini meja dosen, ini komputernya layoutnya seperti ini ukuran denahnya 5 kali sekian, ini adalah pintunya misalkan gitu ya. Pintu dan lain-lain. Sehingga sampai nanti kelihatan ini ada switch-nya di sini, switch 1, switch 2. Nanti ini ada jalur kabel putus-putus gitu ya. Sehingga nanti akan menggambarkan. Karena ini penting sehingga nanti ketika ada apa-apa kita sudah tahu denahnya. Biasanya kalau di laboratorium dipasang tuh gambarnya, ditempel di dinding. Jadi kalau ada apa-apa, oh ini jalurnya ke sini ketahuan. Oke. Yang kemudian yang kedua kelistrikan. Nah, buat kelistrikan. Hitung kabel. Oh tadi ya, kabel listrik, NCB gitu ya. Terus misalkan stop kontak. Nah, ini dicek, ini semuanya dibutuhkan. Stop kontak ada dua kan, ada nanti untuk nyabangnya atau langsung di paralel gitu saja ya, langsung dipakai solasi gitu di cabang paralel. Gitu terserah nanti seperti apa. Kan nanti ada colokan yang nanti kalau misalkan ke NCB-nya apakah langsung apakah ada colokan stop kontaknya gitu ya. Ada yang kayak gininya. Nah, nanti seperti itu. Terserah ya, jadi tinggal dihitung kebutuhannya.
Kemudian baru rangka jaringan. Tadi kabel LAN. Kabel LAN keliling berapa nih? Gitu ya. Oh, misalkan dihitung ini per PC 20, misalkan butuh kurang lebih 200 meter misalkan. Berarti masing-masing itu anggap aja 20 misalkan. Tapi Anda ukur ya. Jadi hitung. Biasanya sih kalau saya ngadain gampang, beli satu roll. Satu roll itu adalah 330-an meter. Gitu ya. Nah, 303 meter. Nah, itu satu roll. Jadi kan ada sisa ya, tinggal nanti bisa proyeknya. Tapi saya anggarkan biasanya adalah satu roll aja. Karena kan kita belinya di sana kan kadang-kadang bisa meteran sih bisa, cuma jatuhnya lebih mahal, lebih bagus beli satu roll. Terus RJ45 berarti untuk konektornya ya. Jadi kalau setiap kabel, misalkan ini ya, ini switch 1, switch 2. Nah ini kan dicolok pakai RJ45 di sini nih. Berarti otomatis ini saya butuh berapa RJ45? Satu jalur ini atau satu node istilahnya, satu line gitu ya, satu line itu berarti butuh 2 RJ45. Berarti satu jalur 45. Ini bisa gagal, bisa tidak kan gitu ya. Berarti kalau tadi ada 41 titik, berarti kan terus ada yang menghubungkan ke switch ini, ke sini switch ini, berarti kan anggapnya 42 sudah. Belum yang ke modem 43 gitu ya. Nah, berarti ada 43 kali 2 kan gitu ya. Berarti ada butuh kita 86 RJ45. Ya enggak? Nah, tapi kalau ini kita asumsinya adalah nggak ada yang gagal. Nah, tapi kalau benar semua, cukup beli satu box. Satu box itu ada yang isi 50 atau 100. Nah, kalau saya beli biasanya cadangan separuh nih. Namanya anak-anak belajar ataupun itu kan suka gagal ya, ataupun apa, berarti saya beli 1,5 pak yang isi 50 aja ya, jadi 1,5 pak. Nah kan gitu ya. Nah berarti beli 150 kan itu pieces kan gitu. Nah, oke. Terus apa kebutuhan yang lain? Nah, RJ45 sudah gitu ya. Nah tinggal alatnya. Kalau alatnya kan jangan dihitung gitu ya, kan nanti kalau Anda masang jaringan butuh crimping tool. Crimping toolingnya ini sama ada buat ngupas kabelnya, sama motongnya, sama LAN tester. LAN tester udah jadi. Ini alat untuk masang jaringan ini doang. Nanti ngetesnya kan konek apa tidaknya pakai LAN tester. Ini kabel keberapa yang nggak nyala dan sebagainya akan ketahuan. Oke, kebayang? Oke. Jadi sampai dijumlahkan, sama jangan lupa. Ini sudah dihubungkan ke semuanya, sudah nyambung. Jangan lupa ongkos pasang. Nah, kan gitu ya. Alatnya udah dibeliin semua nih, dihitung, dirinci. Layout. Ini kan termasuk ada ongkos pasang kan nanti lembur gitu ya. Kira-kira ini selesai misalkan 3 hari. Tinggal dikalikan Anda berapa perharinya. Atau kalau saya biasanya, kalau ini project sifatnya, itu ada yang ngitung 150.000 per line atau titik, bisa seperti itu. Jadi dikali-kalikan ya. Tapi kalau sekolah kan nggak kayak gitu ya. Ya udahlah, yang penting mas saya dikasih kan gitu ya buat kerja 3 hari ya kan. Akomodasi dan makan-makan misalkan gitu ya. Nanti tinggal dikalkulasikan, nanti ketahuan. Tapi kalau nanti project, Anda akan hitungkan berapa. Misalkan nanti kalau sampai ngitung anggaran internetnya ya tinggal dihitung ditambah anggaran internet per bulan berapa. Terus sama Anda beli semua nih, kabel jaringan, switch. Nah, switch hub-nya belum dibeli nih. Switch hub yang yang tadi ya 24 pot sebanyak 2 buah. Kalikan harga berapa. Kan gitu ya. Ketahuan semuanya sampai nanti biayanya berapa, ditotalkan menjadilah anggaran. Nah, oke. Kebayang? Halo? Kebayang sih Pak. Kebayang ya. Oke. Oke, sekarang berarti saya akan contohkan satu lagi nih. Nah, udah 9:30 soalnya. Kebayang ya? Nah, nanti tugasnya
Nanti kita bahas lagi di yang itu biar nanti paham gitu ya. Satu lagi kita bahas tentang yang secara singkat yang Office. Nah, nanti Anda minta praktikumnya itu menghitung ya anggarannya berapa. Nanti siang kita adalah praktikum untuk kabelingnya. Seperti itu ya. Jadi praktekinnya ini ke switch seperti apa, kemudian masang RJ45 seperti apa gitu ya. Nah, nanti pengaturannya seperti apa gitu ya. Itu nanti siang jam 10. Oke. Sekarang kita ke kasus kedua. Nah, kalau tadi udah saya rinci, tapi sekarang yang kedua agak singkat karena yang tadi adalah kasusnya Office ya. Office 2 lantai. Ini lantai 1. Lantai 2. Kan gitu ya? Misalkan tadi ada berapa ya? Kasusnya adalah yang tadi Office. Mana Office? Oh, nggak kasih men ya? Nah, ini ya, Small Office lantai 2. Hotspotnya ada lantai ini, berapa unit ini? 3 unit. Kemudian di atas adalah 6 unit ya. Berarti total 10. Oke. Nah, kalau seperti ini gimana kasusnya? Kita akan bahas. Hah? Iya, 9. Berarti gitu ya. Lantai 1 ada 3 unit. Ini 3 unit. Berarti nanti ada gambar layout. Misalkan ini kantor ini ya. Kantor ini pintu masuk. Set. Ya enggak? Ini ada ini resepsionis. Kan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi ini ada kantornya. Di sini ada 2 buah PC, ini PC 1, PC 2, PC 3 nih. Tuh ya. PC 3. Ya, berarti di sini ada 3 buah. Oke. Terus di atas ada 6 buah. Anggap aja kantornya kayak gini deh. Ini layoutnya nih ya, ini direktur misalkan. Ini ada 1. Terus kemudian 6 ya. Menghadap 3 nih biasanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini direkturnya PC 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Terserah lah ya pengaturannya. Jadi layoutnya kan gini ya. Anggap aja layoutnya Anda bikin layoutnya seperti itu. Ini yang di lantai bawah seperti ini. Terus kemudian di masing-masing ini ada hotspot. Nah, hotspotnya seperti apa? Oke. Nah, jadi kalau modelnya lantai itu hotspotnya kalau modelnya hotspotnya yang bulat kayak gini, ini Anda sebaiknya ditaruh di lantai 2. Modelnya selin ya. Nah, ada lagi hotspotnya kotak kayak gini, nanti ada antenanya nih. Nah, ini ditaruh di lantai 1 sebaiknya gitu ya. Nah, karena kan ini mancar ke atas, kalau ini dari atas ke bawah nih, tempel di atas tembok nih biasanya. Di atas plafon gitu ya, jadi mancar ke bawah. Terserah. Nah, tapi alangkah bagusnya saya lebih cenderung pakai yang kayak gini nih, lebih stabil gitu ya. Stabil dan rapih. Nggak kelihatan. Ini apa? AP, access point atau WiFi gitu ya. Nah, ini itu yang ditaruh di plafon gitu ya, biar rapi. Nah, ini kenapa seperti itu? Lebih stabil gitu ya, dibandingkan kalau yang ini kan memang harganya lebih murah, tapi ya tadi kurang stabil gitu ya. Tapi tergantung nanti ini akan pengaruh, ini sama seperti suite, tapi ini kalau suite pakai kabel, ini pakai radio. Switch plus radio jadinya WiFi gitu ya, access point atau WiFi. Jadi fungsinya apa? Sebagai konsentrator, membagi juga sinyal biar bisa ke laptop, bisa ke handphone dan sebagainya. Oke ya, ini analoginya seperti ini. Berarti saya di bawah, apakah saya cukup berapa switch ini yang dibutuhin kira-kira biar rapih nih? Di atas ada 6, di bawah 3. Saya beli yang gimana nih? Yang terpisah, Pak.
Ya terpisah. Berarti yang di bawah berapa ini yang di sini? Di bawah 3. 5 ya Pak, yang 5. Beli ya 5 pot. Nah, yang 8, yang di atas? Yang di atas 8. 8. Oke. Udah ketahuan berarti ya 8 pot. Oke. Berarti ini dikorbankan kan satu ya untuk bisa menghubungkan antara atas dan bawah ya enggak? Iya Pak. Nah, ini nggak boleh switch-nya di sini, ini switch-nya di sini. Ini dihubungkan. Nah, berarti ini masih sisa berapa ya di sini? 1. 1. Di sini? 1. 6, 8. Pakai 1. 1 juga ya, benar ya. Nah, ini minim nih. Ya nggak apa-apa, terserah. Kalau mau dipresin juga boleh, yang penting masih ada cadangan kan gitu ya. Nah, terus ada internet. Access point butuh kabel nggak? Butuh. Nah, kalau mau pakai yang bulat atau pakai yang kecil? Yang bulat. Nah, bulat berarti di lantai 2 ya. Iya. Berarti satu ini dipakai ke sini. Nyambung. Ini udah habis kan? Ini sudah habis. Oke. Terus internet dari mana nih? Biar bisa internet kan berarti kita langganan dari IndiHome. Nah, IndiHome masuk ke sini. Habis, ini juga habis. Ini ngepres banget nih, nggak ada cadangan. Iya nggak? Iya, Nah, Pak. kalau mau beli cadangan ya berarti yang di bawah beli aja yang 8 pot gitu ya. Biar agak leluasa atau terserah lah gitu ya. Nah, biar ada cadangan dari bawah, nanti kalau ada yang kurang bisa dari bawah. Siapa tahu nanti dari bawah ada nambahin ataupun apa, hotspot yang nambahin di bawah ada cadangan gitu ya. Kan toh harga 5 pot sama 8 pot bedanya dikit. Terserah mau beli yang 8 pot atau 5 pot. Kalau ingin ngepres, biayanya minimal banget ya 5 pot. Jadi kalau ingin agak leluasa biar cadangannya nambah, kita beli yang 8 pot. Oke ya. Tinggal dihitung nanti listriknya butuh, ini masing-masing butuh listrik nih. Switch butuh listrik, wifi butuh listrik, dihitung aja. Gitu ya. Nah, nanti tinggal akumulasi semuanya gitu ya dari kabel gitu ya, RG-nya butuh berapa, terus kemudian switch, access point, listrik, dan lain-lain, nanti ketuan total anggaran. Nah, oke. Kebayang hari ini? Kebayang, Pak. Oke, jadi udah tahu ya bagaimana kita melayout. Nah, tugasnya, yang tadi saya ceritakan, yang kita sudah diskusikan, nanti gambar dengan visio atau sejenisnya, bikin layout, dan bikin rancangan anggarannya. Nah, Anda tinggal tanya di internet, gampang nih, RG45, 3 box, yang 50, misalkan merek AMP, itu harganya misalkan 120.000. Nah, kabel satu, misalkan kabel butuh 50 meter, Belden, harga per meternya 8.500 misalkan, total kali berapa? Listrik, bla bla bla, ketahuan semuanya, ada total anggaran. Ya, nah itu tugas di praktikum pertama ini. Oke Bapak, ya. aku mau nanya dong, tadi sehabis kabel kita buat apa, Pak? Kabel apa? Tadi kan Bapak nyebutin RJ45, terus kabel, Iya. terus apa lagi, Pak? Satu lagi. Mana? Yang Sweet tadi, Hub. bukan yang bor-bor itu, Pak, tadi. Aku lupa tadi. Wilden, merek Iya. kabel itu mah. Oh, merek kabel, Pak. Oke. Ya, Belden, merek kabel itu mah. Terserah mau mereknya apa ya. Nanti estimasi ini merek ini harga sekian gitu ya. Kan sumbernya internet, Tokopedia ataupun yang lain harganya itu standar gitu ya. Oke. Hari ini cukup seperti itu. Nanti kita jam 10 lebih dikit ya. Nanti kita live untuk yang bagaimana cara ngerangkai kabel untuk kabel jaringan LAN gitu ya. Local Area Network. Misalkan bagaimana bikin strike, bikin crossing gitu ya untuk kabel jaringan, untuk tadi mengatur ini. Kapan kita bikin strike, kapan kita bikin crossing, apa kegunaannya dan sebagainya di nanti jam 10 ya. Hari ini kita istirahat dulu. Sekarang istirahat dulu, mohon maaf, 10 menitan, 40, 40, 50, 60. Nanti kita jam 10-an kita mulai yang babak kedua ya. Bagaimana merangkai sebuah kabel gitu ya. Oke, untuk jaringan lokal area
network. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Bisa dipahami? Halo? Bapak, aku masih nggak paham sama tugasnya, tahu Pak tadi. Tugasnya bikinnya tadi urutannya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Layoutnya, instalasi kebutuhannya, bikin layout gambarnya gitu ya. Kan pakai garis aja, nanti pakai garis putus-putus. Ini listrik misalkan. Garis lurus itu apa gitu aja. Nanti kasih keterangan, bikin gambar. Dan sama seperti kayak gini aja dah. Saya kasih contohin. Nah, layout jaringan. Nah, kayak gini. Nanti kalau ini kan pakai Cisco, pakai tracer ya. Nanti Anda bikin pakai Visio. Mulai kayak gini boleh, terserah lah. Yang bagusnya seperti apa. Bikin kayak apa, layout seperti ini juga boleh gitu ya. Kayak gini nih. Nah, ini Visio nih. Bikin kayak gini nih. Network design. Kelihatan layar saya? Kelihatan Pak, tapi masih yang kecil-kecil, belum yang Bapak klik gitu. Iya, oke lah. Diklik dulu. Seperti ini boleh. Kan ini banyak tuh. Desain. Nah, pakai Visio boleh. Kayak gini boleh. Banyak ya, silahkan. Nanti tinggal di layoutkan sesuai dengan kasusnya tadi. Satunya tadi kan apa untuk apa? Buat minggu depan ini mah biar belajar ya. Satunya adalah layout untuk laboratorium. Dan satunya lagi untuk office yang 2 lantai tadi, gitu ya. Oke, dihitung sama anggarannya. Mangga kreativitas silahkan. Gitu ya. Design lab gitu ya, silahkan seperti itu. Nanti tinggal saya akan buka di tugasnya di e-learning ya, nanti tinggal di-upload untuk minggu depannya. Oke. Kebayang? Nah, seperti ini kan kelihatan ya servernya mana sesuai layout yang tadi. Nah, nanti saya kasih rekamannya ini. Jadi kalau masih bingung bisa dibuka lagi. Gitu ya. Oke, Kak Harti? Iya Pak, Kak Harti. Kebayang? Iya. Layout jaringan laboratorium. Nah, Iya Pak, ada gambarnya. kita bikin sendiri pakai Visio. Nah, gitu ya, ini nih. Tuh. Kalau yang bagus mah 3D kayak gini nih. Terserah lah, yang pokoknya yang terserah yang sesuai dengan kemampuan Anda ya. Ada yang bikin seperti ini boleh. Atau layout seperti ini boleh. Terserah lah ya. Ini meja layoutnya seperti apa gitu. Oke? Kebayang? Ya? Kebayang, Pak. Sesuai dengan layout meja yang tadi. Ini kan kayak gini mejanya tadi ya. Ada seperti apa. Tinggal kasih keterangannya. Silahkan nanti dikembangkan. Terserah mau pakai Visio, pakai apa tool-toolnya silahkan. Ya. Oh, tuh bagus kayak gini langsung. Wah, itu keren. Tapi kan di sini liar lah ya. Nah, ini kan pakai software 3D gitu ya. Nah, nanti akan ada gambaran seperti apa. Oke. Kak Harti, kalau ini gambar langsung, asli gini. Tadi yang layout kayak gini, yang benar. Kalau mau seperti ini jauh lebih bagus. Tapi cukup yang tadi 2 dimensi juga nggak masalah ya. Kayak gini juga nggak apa-apa. Sekemampuannya ya. Layout kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, gini juga nggak apa-apa. Jadi kalau nggak pakai Visio, pakai yang kayak gini juga boleh. Terserah lah ya, sebisanya. Oke, semampunya. Oke, yang penting saya jelas, oh layoutnya kayak gini, bisa dijelaskan ke orang, dan bisa dimengerti. Terus kebutuhannya yang diperlukan alat apa saja, sampai ketemu biayanya ya. Seperti itu. PC-nya nggak dihitung harganya, cuma jaringannya aja, perangkat jaringan ya. Tapi kalau nanti minta PC-nya kalau di kantor atau di apa ya tinggal dihitung aja di harga PC sekarang berapa. Tapi kalau hari yang jaringan nggak usah ada harga PC-nya. Cukup kelistrikan dan jaringan saja. Karena itu biasanya jadi satu paket soalnya. Oke? Jelas ada pertanyaan lagi? PC-nya bebas, Pak. Ada berapa aja? Kan tadi udah ada. Oke. Harus 41 tadi. Iya, sesuai yang tadi aja. Oke, Pak. Sesuai yang kasusnya sama seperti tadi. Nanti tinggal diputar rekaman ini ya. Nanti ya seperti itu. Kalau misalnya belum paham. Jadi yang pertama 41 termasuk dosen.
Tapi ada internet loh, jadi nanti gambarkan nanti berarti bentuknya seperti apa. Yang office di bawah lantai ada tiga perangkat, kemudian di atas ada 6 perangkat. Layoutnya kayak tadi, terserah. Jadi layoutnya Anda bikin seolah-olah gedungnya 2 tingkat kayak gini boleh gitu ya. Yang penting bisa menggambarkan kenyataannya seperti apa. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mungkin hari ini seperti itu. Nanti biar bisa istirahat dulu, nanti kita sambung untuk praktikum untuk yang jaringan komputernya untuk menggunakan kabel. Oke ya, seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Oke, udah pada di kampus semua ya? Belum, Pak. Oke, sok langsung meluncur gitu ya. Kalau yang mau ke kampus langsung. Kalau di kampus nanti ada alat-alatnya bisa langsung dipraktekkan. Emang boleh, Pak? Oh ya boleh kan kemarin sudah suruh itu.